Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan taklukkanlah kota. Adapun firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36, pasal 20 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Pernahkah kita mendengar orang berkata, mengapa banyak orang hanya mau melayani di kota? Mengapa tidak banyak orang yang mau melayani di desa?" Pertanyaan seperti ini sebenarnya sangat wajar, sebab memang faktanya banyak orang yang tidak mau melayani di desa-desa dengan berbagai alasan. Mereka lebih suka melayani di kota-kota, padahal harus ada yang pergi ke desa-desa, bahkan ke daerah-daerah yang sangat terpencil untuk menjangkaunya bagi Tuhan Yesus. Namun demikian, kita juga perlu tahu bahwa pelayanan di kota mempunyai tantangan tersendiri. Orang yang melayani di kota tidak bisa dikatakan sebagai orang yang tidak mau pelayanan ke desa-desa. Kota-kota juga perlu dijangkau bagi Tuhan Yesus. Bahkan sudah seharusnya menjadi fokus pelayanan kita. Apalagi menurut data terakhir, separuh penduduk bumi sudah tinggal di kota, termasuk di Indonesia. Kota adalah tempat orang berkumpul dari berbagai suku, kaum, dan ras, khususnya kota-kota metropolitan. Jadi, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa kabar baik harus diberitakan kepada segala bangsa, Matius 24 ayat 14, maka kita tidak harus selalu mendatangi setiap desa dari setiap suku untuk memberitakan kabar baik ke setiap penduduknya. Kita bisa datang ke kota-kota besar dan menemukan orang dari berbagai suku bangsa di situ dan memberitakan kabar baik kepada mereka. Misalnya, jika ingin menjangkau suku-suku di Indonesia, kita tidak harus pergi ke desa-desa tiap suku tersebut. Mereka cukup datang ke kota Jakarta. Maka kita akan menemukan orang-orang dari berbagai suku di situ. Selain itu, efektivitas pemberitaan kabar baik artinya tingkat penerimaan kabar baik yang cukup tinggi di kota, sebab biasanya penduduk kota lebih terbuka karena mereka lebih berpendidikan dan berwawasan lebih luas. Di samping itu, orang kota lebih berpengaruh. Tidak jarang ketika kita berhasil memenangkan seseorang figur penting, hal itu akan sangat berpengaruh pada pemberitaan kabar baik selanjutnya. Rasul Paulus memulai misinya di kota-kota Yunani Romawi. Dan di kota-kota tersebut ia berusaha menjangkau orang-orang penting dan berpengaruh. Misalnya, ia berhasil memenangkan gubernur Siprus dan Dionysius, anggota majelis Areopagus di Athena. Sangat menarik, Paulus tidak melayani desa-desa, tetapi di kota-kota berpengaruh pada masa itu. Apa kira-kira alasannya? Tentu Paulus bukannya tidak mau melayani ke desa-desa, tetapi karena ia memahami pentingnya memenangkan kota bagi Kristus. Ia melihat kota sebagai tempat berkumpulnya orang banyak dari berbagai latar belakang. Jadi, ia melayani di kota-kota dan mendirikan gereja-gereja di wilayah tersebut. Sudah saatnya gereja lebih fokus melayani di kota-kota, tempat mengabaikan pelayanan di desa-desa untuk menjangkau sebanyak mungkin orang dari berbagai suku bangsa dan latar belakang.
termasuk para pembesar dan orang-orang berpengaruh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di tengah banyaknya penduduk kota, beri aku hikmat dan kemampuan untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Di dunia terdengar ada nama Tuhan, naiklah puji syukur serta lagu merdu, naiklah puji syukur dapat dimerdu. Memuliakan Pencipta yang Maha Kuasa, besar benarlah kuasa-Nya, besar benarlah kuasa-Nya, besar kendati dunia tak pedulinya, yang telah dipilih Tuhan bernyanyi sebab kasih-Nya yang mesra, suara memegang ditinggal oleh apa. Di dunia terdengar ada nama Tuhan, besar benar kuasa-Nya, besar benar kuasa-Nya, besar. Dunia terdengar ada nama Tuhan, naiklah puji syukur serta lagu merdu, naiklah puji syukur dapat dimerdu.